Tentang mazhab. Ini sedikit ya tentang mazhab. Ini sudah dijelaskan 3 metode. Sudah dijelaskan. Ada Al-Qiraah Al-Manhajiyah, bahas ilmi, Al-Qiraah Al-Fardiyah. Ini sudah dijelaskan di pertemuan kedua ya. Kemudian juga madrasah fikih sama. Metode mazhab dan metode Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita masuk ke apa itu mazhab. Mazhab ini adalah huwa at-tariq wa makan az-zihab. Jalan yang dilalui dan dilewati. Ya. Kayak misalkan kita dari sini mau ke mana? Ke T8 misalkan gitu ya. Ada yang lewat sana LTIQ, ada juga lewat sini. Lewat Kumpai misalkan. Itu secara bahasa mazhab itu. Jadi jalan yang dilalui. Atau madhaba ilaihi imam minal aimah fil ahkam al ijtihadiyah. Jalan yang ditempuh para imam mujtahid dalam hukum ijtihad atau furu'iyah. Jadi jalan yang ditempuh. Sehingga nanti para ulama itu punya metode masing-masing. Ya, punya metode masing-masing. Nah, ini yang dimaksud dengan mazhab. Ini secara bahasa ya. Nah, kalau secara istilah apa? Mazhab ini adalah madaris ilmiah fi fahmin nusus asy-syar'iyyah wa fi istinbat al-ahkam al-fiqhiyah allati yahtaj al-muslimun fi nawazilihim wa ma yastajidu fi hayatihim ila ma'rifah al-hukum asy-syar'i al-munasib laha i'timadan ala qawaid ilmiah wa dawabit muhkamah. Kajian ilmiah yang mengkaji nas syar'i, dalil berarti ya, untuk menyimpulkan hukum fikih yang dibutuhkan umat Islam dalam kehidupan mereka. Ini yang dimaksud dengan mazhab fikih secara istilah. Jadi kajian. Jadi kalau misalkan sekarang ya ini sudah saya sampaikan ya di pertemuan sebelumnya. Ketika ada seseorang yang mengikuti salah satu mazhab, kemudian mengatakan tidak berdasarkan dalil, itu salah, gitu ya. Karena mazhab ini menentukan sebuah hukum itu berdasarkan kajian dalil, nggak mungkin. Imam Syafi'i misalkan menentukan bahwa batas safar itu berapa kemarin? Di angka 80 atau 88 km. Tidak mungkin itu kesimpulan bahwa batas safar itu sekian kalau tidak berdasarkan kajian-kajian dalil. Pasti berdasarkan kajian-kajian dalil dulu. Oh, ini dalilnya ini. Kemudian diproses dalam kaidah usul fikih, kemudian disimpulkanlah bahwa menurut pendapatnya mazhab Imam Syafi'i batasan safar itu di angka 88 km. Nah, ini ya. Nah, yang paling penting bagi kita adalah rambu-rambu. Rambu-rambu fikih mazhab. Yang pertama, boleh kita mengikuti salah satu mazhab atau bahasanya taklid. Jadi taklid itu bukan konotasi negatif ya. Atau ittiba. Ya. Ikut. Kalau taklid itu ikut, mau ngerti dalilnya mau enggak ya ikut aja. Itu bukan sesuatu yang salah, gitu ya. Makanya kalau masyarakat awam itu adalah mazhabnya siapa? Mazhabnya kiainya gitu. Mazhabnya gurunya. Mazhabnya ustadznya. Ustadz bagaimana cara berwudu? Oleh ustadznya dijelaskan cara berwudu mulai dari bismillah terus sampai terakhir doa. Kemudian muridnya ikut. Nah, berarti murid tersebut mengikuti gurunya. Itu juga disebut mazhab. Dan itu boleh disyariatkan. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kemudian yang kedua, murid harus ikut dengan guru itu bukan suatu kewajiban. Tidak apa-apa berbeda pendapat. Sebagaimana
Imam Syafi'i ini kan gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i ini kan gurunya Imam Abu Hanifah. Tapi dalam beberapa hal fikih berbeda pendapat antara murid dan guru. Ya kan? Jadi ulama mazhab yang paling tua itu adalah Imam Abu Hanifah. Kedua Imam Malik. Ketiga Imam Syafi'i. Keempat Imam Ahmad. Imam Ahmad ini paling muda di antara mazhab yang 4 ini. Tetapi ini ada perbedaan pendapat antara guru dan murid. Itu silahkan. Ya, silahkan ya. Jadi bukan berarti menyalahi guru itu sesuatu yang negatif, tidak. Selama itu dalam masalah-masalah ikhtilaf, masalah-masalah furu, itu dipersilahkan. Artinya seorang guru berbeda pendapat dengan murid atau muridnya berbeda pendapat dengan gurunya dalam masalah furu, itu silahkan. Dan itu sudah dicontohkan oleh ulama kita, ya. Salafun as-salih. Nah, kemudian yang ketiga, taklid tidak terbatas pada 4 mazhab. Ya, walaupun memang 4 mazhab ini diakui sudah rapi, sudah ada bukunya, sudah ada referensinya, gitu ya. Walaupun selain 4 mazhab ini kan juga ada mazhab-mazhab yang lain, tetapi tidak terlalu dikenal, gitu. Kenapa tidak terlalu dikenal? Karena bisa jadi buku-bukunya tidak ditulis oleh murid-muridnya. Padahal selain 4 mazhab ini sangat banyak, ada mazhab-mazhab yang lain. Kemudian yang keempat, diperbolehkan konsisten atau iltizam dengan satu mazhab bagi orang awam, itu silahkan. Atau bahkan tadi yang poin pertama itu, orang awam itu ya mazhabnya siapa? Kiainya, ustadznya gitu. Makanya kita akan berbeda cara mengajar fikih di kalangan anak-anak SD, di kalangan anak-anak SMP, akan berbeda ketika mengajar fikih di kalangan anak-anak SMA atau sudah pasca SMA, mahasiswa gitu ya. S1, S2 akan berbeda. Karena tadi. Tapi di antara kesalahannya itu adalah dalam kaitannya ta'assub. Nah, ini yang memang menjadi catatannya. Kemudian yang selanjutnya, kewajiban mengikuti dalil bagi yang mampu. Ya, kita tadi kalangan ahli ilmu, thalabul ilmu sudah di level ini. Jadi kita sudah setidaknya tahu gitu dalil-dalil yang melatar belakangi minimal apa yang selama ini saya lakukan, ataupun dalam muamalah kita mengetahui dalil-dalilnya yang mana, baik itu ayat Al-Quran ataupun sunnah, ataupun misalkan pendapat mazhab. Nah, yang selanjutnya yang keenam, diperbolehkan talfik, mengambil dari berbagai mazhab dalam satu masalah dan sampai kepada cara mazhab itu berpendapat. Hal ini diperbolehkan oleh jumhur ulama, ya. Jadi tidak menjadi permasalahan gitu ya, selama masalah-masalah tersebut adalah masalah-masalah furu, bukan masalah-masalah usul berkaitan dengan talfik. Jadi talfik ini mengambil dari berbagai mazhab, jadi tidak konsisten terhadap satu mazhab gitu ya, tapi mengambil dari berbagai pendapat mazhab. Baik, yang terakhir sejarah mazhab. Ini ya secara umum. Jadi kalau berbicara fikih ini, fikih di zaman Rasul, fikih di zaman sahabat, fikih di zaman setelah sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Kemudian fikih di zaman mazhab. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, nah ini penjelasannya seperti ini ya. Ini terakhir yang saya sampaikan. Misalkan ahdi Rasul, ahdi sahabat, tabi'in, wa tabi'ihim, mazhab fikih. Nah, di masa Rasul, fikih itu adalah referensinya siapa? Rasul. Wahai Rasulullah, saya junub dan tidak ada air. Nah, ada yang tahu ceritanya gimana? Ya, yang satu guling-guling. Ini kalau yang asal usul tayamum ya. Yang satu guling-guling, yang satu itu tayamum sebagaimana kita ketahui tayamum hari ini. Kemudian dua sahabat ini mengadu kepada Rasulullah. Saya junub tapi tidak ada air, yang saya lakukan berguling-guling, yang saya lakukan. Terus Rasulullah memilih yang mana? Nah, ini yang harus dilakukan, memilih yang
sahabat yang tata cara tayamum yang kita kenal hari ini. Itu di masa Rasul, fikih itu di masa Rasul seperti itu. Gitu. Atau misalkan ada sahabat yang mengaduk pada Rasulullah, halaka ani, celaka wahai Rasulullah, celaka wahai Rasulullah. Terus Rasulullah bertanya, apa yang membuat kamu mengatakan celaka? Saya di bulan Ramadan siang-siang berhubungan dengan suami istri, dengan istri saya berhubungan suami istri di siang-siang Ramadan. Kan nggak boleh kan? Apa yang harus saya lakukan? Maka dijelaskan oleh Rasulullah, ya sudah, kamu setelah itu harus bayar kafarat. Kafaratnya apa wahai Rasulullah? Kafaratnya yang pertama adalah kamu saum 2 bulan berturut-turut. Nah, kata sahabat ini, nggak mungkin Rasulullah, saya baru hari berapa aja saya sudah bocor gitu kan. Nggak mungkin saya nanti saum 2 bulan berturut-turut. Ya sudah, kalau seperti itu kamu harus membebaskan fakir miskin. Bukan fakir miskin, budak ya, budak dulu. Nggak sanggup gitu kan. Ya sudah, kalau begitu situna miskin, kamu memberikan makan kepada 60 orang-orang miskin. Gitu ya. Saya paling miskin. Akhirnya Rasulullah bawa kurma, ya udah ini buat kamu kan ya. Buat kamu dan bagikan ke tetangga-tetangga kamu. Itu fikih di zaman Rasul. Gitu ya. Masih ada Rasul. Jadi sahabat bertanya, Rasul menjawab, ya udah itulah yang dilaksanakan. Ada sahabat yang melakukan seperti ini, Rasulullah membolehkan. Sahabat yang lain melakukan dengan cara yang berbeda, Rasulullah juga membolehkan. Jadi dua-duanya boleh. Itu di zaman Rasul terjadi seperti itu. Jadi di zaman Rasul juga sudah ada perbedaan pendapat itu. Dan Rasulullah sendiri menjawab ketika melihat situasi kondisi yang bertanya. Itu di zaman Rasul sudah terjadi seperti itu. Nah, sehingga di masa sahabat juga, di masa sahabat adalah sebagaimana yang mereka dapatkan dengan bersama Rasulullah. Di masa sahabat sendiri sudah ada perbedaan pendapat. Misalkan begini, waktu Rasulullah sudah meninggal, terjadi ada yang tidak mau membayar zakat di masa Abu Bakar, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Memerangi orang yang enggan menolak membayar zakat. Umar saat itu tidak setuju dengan sahabat Abu Bakar. Mereka muslim, kenapa harus diperangi? Kata Umar. Tapi Abu Bakar tetap, ini adalah kewajiban. Saya tidak ingin kewajiban yang harusnya dibayar kemudian mereka tidak bayar sehingga mereka berdosa. Maka saya akan perangi sehingga mereka harus bayar zakat. Artinya di masa sahabat sendiri perbedaan pendapat sudah ada. Dan saat itu yang dilakukan adalah ikut dengan pendapatnya Abu Bakar, memerangi orang yang enggan membayar zakat, karena itu wajib. Dari mana dalilnya? Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambil. Jadi zakat itu bukan menunggu, tapi mengambil. Nah, ini yang dipahami oleh Abu Bakar. Dan ini juga yang sekarang dijadikan dalil bahwa yang namanya lembaga zakat itu proaktif, bukan duduk manis di kantor, tapi proaktif mendatangi. Proaktifnya sekarang bisa dengan cara medsos ya, dengan cara di japri, melalui WA, di telepon, sampai didatangi. Ini di masa sahabat. Nah, di masa tabi'in adalah yang menjadi rujukan adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat. Gitu. Misalkan tentang tarawih. Ini tarawih berjamaah ini kan sunahnya di masa siapa? Umar. Di masa Umar. Karena di masa Rasulullah tarawih itu sendiri-sendiri. Tidak ada tarawih berjamaah. Nah, kemudian diikutilah oleh para tabi'in sampai kita sekarang tarawih itu berjamaah. Padahal di zaman Rasul tarawih itu tidak berjamaah. Mulai digagas di masa Umar saat itu di Masjid Nabawi. Kata Umar saat itu, alangkah indahnya kita bareng-bareng aja berjamaah sama-sama. Jadi tidak masing-masing gitu. Makanya saat itu berarti kan ini ijtihadnya Umar. Maka Umar berijtihad untuk tarawih itu berjamaah.
Artinya ini kan sesuatu yang furu'iyah, ijtihadnya Umar dan dipakai sampai sekarang.